Jadi di dalam teknik material sebenarnya ada tingkatan untuk yang harus ditahapi di dalam kurikulum sebelum ke capstone. Jadi ada istilahnya itu adalah cornerstone, kemudian keystone, kemudian baru capstone. Capstone itu ibaratnya kalau dari sebuah bangunan itu kayak atap gitu loh ya. Jadi mata kuliah terakhir pemuncak yang mana di dalam mata kuliah itu semua ilmu yang diperoleh di teknik material di semester sebelumnya yang sudah dipelajari itu semua dipakai. Nah, kemudian di sini juga capstone itu sebenarnya kalau yang dalam beberapa kurikulum itu ya di negara yang berbeda itu tuh multidisiplin sebenarnya. Jadi ada unsur multidisiplin, ada unsur kerjasama, ada unsur pengembangan soft skill, semuanya diramu. Tapi memang tergantung dari prodi masing-masing mana yang mau ditekankan. Tetapi kalau di dalam teknik material sendiri kita pengen ada critical thinking, kemampuan desain, kemampuan bekerja sama, kemampuan presentasi, kemampuan juga berkomunikasi. Nah, kemudian juga aware gitu ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan dan kemudian dicoba sebagai calon sarjana itu semacam menyelesaikan masalah real tapi mencoba perlahan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Tapi memang kita harapannya memang nggak solve the problem itu secara menyeluruh ya, pasti ya secara umum aja. Tapi kita pengen kemampuan skill itu memang dikeluarkan. Kira-kira gitu. Mata kuliah capstone itu sebenarnya kalau berkaitan definisi itu sebenarnya seperti pemuncak, artinya dia tuh mengintegrasikan mata kuliah yang sudah pernah diambil sebelumnya oleh para mahasiswa. Jadi dengan demikian apa-apa yang sudah dipelajari itu kemudian dicoba diterapkan ya, skill dan knowledge yang telah dipelajari atau sudah didapatkan dari pelajaran-pelajaran atau kuliah sebelumnya itu kemudian diintegrasikan di dalam sebuah proyek ya, sebuah proyek yang nyata, sehingga dengan demikian proyek ini akan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, untuk bekerja sama, juga untuk menyelesaikan masalah kompleks problem solving bersama-sama, sehingga dengan demikian ada suatu hasil yang merupakan kerja bersama. Menurut saya mata kuliah apa yang disebut dengan muatan capstone ini pada intinya adalah problem solving ya, yang kurang lebih nanti bisa diselesaikan oleh grup mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang sudah diambil, atau dia juga bisa mempelajari dari sumber-sumber lain kalau itu belum diajarkan di mata kuliah. Nah, ini juga kemudian akan membangun satu kemampuan dari mahasiswa untuk belajar secara mandiri yang merupakan awal dari kemampuan juga mahasiswa untuk belajar sepanjang masa. Ya, jadi ini pertama kalinya saya mengampu mata kuliah capstone ini gitu ya. Dan di mata kuliah ini grup saya itu termasuk grup yang beda sendiri karena membawa rasa baru di teknik material. Kalau tim-tim lainnya itu berbasis produk, membuat produk. Nah, kita fokus di simulasi gitu ya. Jadi ini hal baru yang kita perkenalkan bahwa kita bisa merancang material itu tidak hanya langsung dengan eksperimen tapi juga bisa dengan kemampuan komputasi. Tantangan yang dihadapi cukup banyak karena ini adalah kelas pertama untuk capstone ini ya. Jadi tantangannya sebetulnya pertama adalah mendefinisikan capstone itu apa. Kemudian setelah itu baru memikirkan sebetulnya tugas yang cocok itu apa gitu ya. Nah, sehingga kami akhirnya berdiskusi, dan diskusi itu tidak hanya antara saya dengan Pak Budi, dalam hal ini dosen dalam pengampu ini saya dengan Pak Budi. Jadi saya tidak hanya berdiskusi dengan Pak Budi, tapi juga berdiskusi dengan mahasiswanya, dan tentu berdiskusi dengan dosen lain. Sehingga dari situlah kami punya kesamaan visi tentang capstone ini seperti apa gitu ya. Jadi dan kami pun berdiskusi terus dengan dosen-dosen yang lain. Dan akhirnya tantangan itu masih
masih ada gitu ya, tapi kita hadapi pelan-pelan sampai sekarang, dan pada akhirnya kita paling tidak bisa sampai tahap ini, dan untuk selanjutnya kita akan terus memperbaiki bagaimana kuliah capstone ini kita akan laksanakan, dan untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Yang paling menarik adalah ini selama saya masuk dari ITB 2019, ini perkuliahan di mana benar-benar kami mencoba membangun begitu tim 8 dosen ini begitu, membangun bagaimana belajar, membangun bagaimana kuliah capstone yang baik. Kami kita tidak tahu capstone itu seperti apa. Jadi kami struggle gitu ya untuk melihat bagaimana kuliah capstone ini begitu diselenggarakan dan mana yang paling cocok untuk teknik material gitu. Jadi kami mencoba untuk membuat rubriknya, membuat sistemnya begitu. Kemudian mencontoh juga dari mencari informasi gitu, referensi kuliah capstone itu seperti apa begitu, baik di dalam dan di luar negeri gitu ya, di universitas di dalam maupun di luar negeri. Di dalam mata kuliah capstone ini sebenarnya sistemnya cukup menarik, karena kalau di dalam mata kuliah umum biasanya sistem pembelajaran itu lebih banyak melalui dosen yang memberikan kepada mahasiswa. Tapi di dalam mata kuliah capstone ini, dosen dan mahasiswa itu saling memberi informasi, saling berdiskusi, dan saling menyesuaikan pemikiran satu sama lain sehingga dihasilkan suatu solusi atau produk yang dipamerkan pada hari ini. Pengalaman yang menarik. Ini saya lagi mikir-mikir, menariknya apa? Menariknya itu melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa peserta capstone ini benar-benar kelihatan berjibaku untuk menyelesaikan pekerjaan yang kelihatannya gak akan terselesaikan, tapi kenyataannya begitu sampai di hari H-nya semuanya menarik, keren-keren. Yang menarik adalah ini kita tidak hanya mengajarkan kepada mahasiswa, tapi kita sama-sama belajar. Jadi belajar apa sih yang harus kita lakukan, dosen pun sama-sama belajar, mahasiswa bersama-sama belajar. Jadi belajar bersama-sama inilah yang menurut saya jadi menarik gitu ya, bagi kami dan juga bagi mahasiswa. Menurut saya, seorang mahasiswa yang belum menjadi sarjana bisa diberi kesempatan untuk mempunyai visi untuk bisa mengkomersialisasikan produk kami gitu. Saya tidak menyangka bahwa mungkin di umur kami yang masih 20-an itu bisa beri kesempatan punya produk sendiri, bahkan bisa dikomersialisasikan gitu. Bahkan ada juga yang lain, ini bukan hanya satu tapi ada 2. Saya tidak menyangka kelompok kami bisa dikagumi oleh pengunjung-pengunjung hingga sampai titik itu. Kalau dari saya pribadi, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ke-8 dosen yang telah menjadi pembimbing pengampu dari mata kuliah ini. Kami juga mendengar gitu ya cerita-cerita dari teman-teman di mana ya setiap kelompok punya cerita masing-masing. Dan inilah kami kan 07 dengan cerita di mana kami dipertemukan dengan ketidaksengajaan. Dari Bumar yang mengumpulkan kami RMT 22, dan di sana ternyata kanal 70 lalu diminta volunteer gitu. Siapa volunteer yang mau gitu. Tapi ternyata justru hal itu menjadi hal yang saya syukuri. Karena ya apa yang selama ini saya ekspektasikan mungkin gak terjadi gitu. Dan itu membuat saya sadar bahwasannya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mimpikan belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Dan ternyata yang dipersiapkan kepada saya itu lebih indah. Lebih indah karena apa? Karena saya bertemukan dengan 4 teman-teman saya ini. Ada Novia, ada Khalif, Togi, dan juga Farel. Penilaian di dalam mata kuliah capstone ini cukup kompleks, karena di dalam mata kuliah ini penilaian melibatkan penilaian soft skill dan penilaian hard skill. Untuk penilaian soft skill kita menilai melalui rubrik, dan rubrik itu bermacam-macam seperti rubrik komunikasi dan lainnya, serta untuk hard skill mereka akan ditinjau terkait bagaimana mereka merencanakan suatu problem statement, lalu kemudian tujuan untuk menjawab problem statement tersebut, sehingga hasil dari pemikiran mereka akan dituangkan di dalam project ini.
dalam mata kuliah capstone ini atau MT 4001 gitu ya, pemilihan, perancangan dan pemrosesan material, kami menilai berdasarkan learning outcomes yang juga merupakan atau capaian pembelajaran yang juga merupakan capaian pembelajaran di program studi teknik material. Nah, program studi teknik material itu ada 7 CPL atau capaian pembelajaran. Nah, di mata kuliah capstone ini ada di-assess gitu ya, CPL 1 sampai 4 dan CPL 6 dan 7. CPL 1 itu secara garis besar itu cerita tentang problem solving gitu ya. Kemudian CPL 2 itu tentang eksperimen, CPL 3 itu tentang desain material, kemudian CPL 4 tentang komunikasi, CPL 4 itu tentang bekerja sama, CPL 6 itu komunikasi, dan CPL 7 itu tentang pembelajaran sepanjang hayat. Nah, jadi dari 6 CPL tersebut ada 3 CPL yang merupakan hard skill dan 3 CPL yang merupakan soft skill. Mata kuliah capstone ini persiapannya sih tidak terlalu banyak ya. Saya pribadi sih karena ini kelasnya tandem dengan Pak Hermawan, ya kita meeting rutin gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa presentasi, kita komentari, terutama dalam pelaporannya, cara menyiapkan literatur review yang baik. Jadi persiapannya paling hanya meeting rutin saja gitu ya. Namun yang paling penting itu menurut saya adalah bagaimana memaksa mahasiswa ini agar tiap minggu itu tetap ada progresnya. Jadi mengerjakannya bukan hanya dekat-dekat deadline, tapi rutin dikerjakan sebagai sebuah kewajiban layaknya kelas 5 SKS. Tim dosen dalam merancang mata kuliah ini tentu saja kita melakukan dalam rapat-rapat dan diskusi yang cukup intens untuk mencoba melihat bagaimana mata kuliah ini bisa dijalankan dengan semestinya. Ya, nah karena ini sesuatu hal yang sama sekali belum pernah dilakukan, kami semua ini sebenarnya tidak punya pengalaman untuk melakukan ini, sehingga apa yang kita lakukan selama ini adalah learning by doing. Kita mencoba bagaimana seharusnya topiknya, bagaimana seharusnya cara evaluasinya, bagaimana seharusnya soft skill itu dievaluasi melalui rubrik. Itu semuanya hal-hal baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi dengan demikian memang prosesnya ini bukan proses yang mudah dan tentu saja belum sempurna, tetapi nanti saya yakin bahwa dengan berjalannya waktu kita pelan-pelan kita akan bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang dari apa yang dilakukan pada semester ini. Kalau kita mengharapkan mahasiswa kita mampu bekerja sama, maka dosennya dulu dong yang harus mencontohkan, ya sih. Nah, itu yang berusaha kami bangun juga. Dari tim dosen sendiri, sebenarnya kami berusaha membangun teamwork juga. Jadi di sini ada 8 dosen pengampu sebenarnya, dan ada 2 asisten dosen muda yang sedang S3 kami libatkan juga untuk proses kaderisasi. Nah, di sini bagaimana sih caranya kami membangun kerjasama? Karena kan ini kan kelasnya paralel ada 8 kelas dan harus sama treatmentnya sama semua mahasiswa. Nah, itu kita harus berdiskusi dulu. Bahkan ketika kami menggodok ya kurikulum baru dalam kurikulum 2024 untuk mata kuliah ini, itu dari awal kita terus-terusan berdiskusi, brainstorming, kemudian juga mendengarkan pendapat masing-masing, kemudian kita mencari jalan keluar yang terbaik. Dan ketika mahasiswa itu berjuang 5 SKS, maka dosennya itu juga seperti itu. Jadi seminggu sekali itu minimal, atau kadang 2 kali itu kami melakukan pertemuan, dan 1 pertemuan rapat itu bisa sampai 3 jam. Di sana sebenarnya juga kami saling melatih menahan diri untuk mampu menerima pendapat masing-masing dosen, yang mana di sini setiap dosen itu punya latar belakang yang berbeda-beda dan masa yang berbeda. Karena kita punya dosen yang paling senior tuh yang 20-an tahun mengajar di teknik material, kemudian itu yang senior ya kita bagi-bagi segmennya. Yang senior itu ada Pak Adi Basuki dengan Pak Budi, kemudian yang medior itu ada Pak Herman Bidami Sastra dan saya sendiri, kemudian ada dosen yang memang mengajar PRD, dosen muda itu
ada Pak Rizal, Pak Steven, Bu Yuri, dan kemudian Pak Dito itu masih baru, itu juga kita kader. Jadi dengan usia yang berbeda-beda itu juga kita juga harus membangun chemistry sehingga bisa bekerja sama, dan pendapat itu kan harus satu sama lain legowo, kemudian kita berebut, dan itu caranya gimana? Kita ngobrol. Kita pun juga harus punya soft skill dong. Bagaimana caranya mendengarkan dengan baik, memberikan pendapat dan segala macam, dan itu dibangunnya dengan kami sering bertemu, sering berdiskusi, dan saling mendengarkan pendapat, sehingga sebelum kami mengajarkan kepada mahasiswa harus kami dulu yang melakukan. Begitu. Nah, pada pertemuan kuliah yang pertama pertama di dalam 2 minggu itu, dosen melakukan pembimbingan dan juga memberikan materi yang berkaitan dengan aspek-aspek soft skill. Nah, selain itu, karena kami juga sebenarnya tidak menguasai atau ya tidak terampil lah, bukan keilmuan kami untuk memahami bagaimana komunikasi yang baik, begitu kan, membangun kerjasama. Di awal sebelum kami memulai perkuliahan gitu ya, kami training dulu tuh. Ya, kami belajar dulu bagaimana sih komunikasi yang baik itu secara tertulis, bagaimana secara presentasi yang baik itu seperti apa begitu. Nah, kemudian waktu itu kami datangkan dari SBM ya, Bu Lala gitu, salah satu dosen praktisi di SBM untuk mengajarkan kami. Nah, kami juga mencari beberapa resource bagaimana presentasi yang baik, dan kemudian kami berikan materi-materi tersebut kepada mahasiswa pada pertemuan perkuliahan di pertama di setiap minggunya. Itu. Acara yang keren yang harusnya memang sudah lama ini dibuat oleh material, dan di sini bisa kelihatan bahwa produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa teknik material ini sangat keren dan patut untuk dibanggakan di FTMD khususnya, dan kedepannya akan lebih menarik kalau digabung antara material, mesin, dan juga dirgantara bersama-sama menunjukkan masing-masing hasil karya dari masing-masing prodi tersebut. Terus apa hal-hal yang bisa diimprove? Itu salah satunya adalah tanpa ada penilaian, ya, salah satu yang harus diselenggarakan, seluruh dosen pengampu hadir di dalam satu pertemuan di mana mahasiswa-mahasiswa itu menyampaikan tadi problem statement-nya itu, ya. Jadi ini yang kurang lebih belum dilakukan, yaitu dosen secara keseluruhan melihat usulan-usulan yang diberikan oleh mahasiswa terkait dengan problem statement atau problem solving yang hendak dipecahkan tadi. Itu salah satunya. Kalau untuk selanjutnya mungkin lebih yang bisa diimprove adalah di dalam hal manajemennya, ya, yaitu utamanya memastikan sistem penilaiannya berjalan dengan baik. Satu hal yang juga mungkin kita kurang adalah pertemuan dosen, ya, sebagai tim dengan asisten. Itu kita jarang merapatkannya, atau problem-problem apa yang terjadi atau progres yang sudah dijalankan selama program Capstone ini. Itu kira-kira secara umum pendapat saya mengenai Capstone serta pelaksanaannya pada semester ini. Terima kasih. Baik,